Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 6 pelajar yang mencuri puluhan laptop di sekolahnya sendiri. Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi di Merauke masih terjadi. Demam Piala Dunia, warga minta Pemkab sediakan fasilitas nonton bareng. Enam pelajar ini tidak berkutik setelah diringkus polisi dari berbagai lokasi di Merauke. Mereka ditangkap karena mencuri 21 laptop, 3 kamera foto, dan 3 kamera video, serta 2 buah lensa. Seluruh peralatan elektronik tersebut mereka gasak dari SMA Negeri 3 dan SMK Antonius Merauke. Polisi saat ini sudah menyita barang curian milik kedua sekolah tersebut dan sebagian pelaku lagi masih diburu. Keenam pelajar ini tercatat sebagai murid di kedua sekolah tersebut. Mereka memanfaatkan kesempatan saat petugas sekolah lengah. Di sekolah Santo Antonius ini, teman yang sekolah di situ memberikan kabar kepada mereka ini yang berenam ini, ya, kalau di ruangan tersebut ada laptop, ya. Ini ada 5 laptop dengan 3 jenis, ya. 5-5-nya dibawa dari ruangan tersebut, ya, dibawa keluar dan masing-masing punya peran, ya. Jadi 5 laptop ini bisa diambil, diakibatkan juga pada saat tersangka sebanyak 6 orang ini datang ke sekolah tersebut, ya, Santo Antonius, SMK Santo Antonius, melihat jendela ada yang terbuka. Dan salah satu daripada pelaku ini, saya sebutkan saja AMW, inisialnya, masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, dari ruangan tersebut dia melihat laptop sebanyak 5 disapu semuanya. Para pelaku sempat menjual beberapa laptop ke penadah dengan harga Rp600.000 per unit. Mereka mengaku uang tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan mabuk-mabukan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Antrian kendaraan di sepanjang areal SPBU di Merauke hingga saat ini masih terus terjadi. Pemandangan seperti ini sudah sering terlihat dan hingga kini belum ada solusinya. Seperti terlihat di SPBU yang terletak di Jalan Ahmad Yani dan di Jalan Parako. Antrean truk mengular hingga ke Jalan Pendidikan dan Jalan Marta Dinata. Bahkan sejumlah sopir truk harus menginap karena khawatir tidak kebagian BBM yang memang dijatah untuk setiap kendaraan. Udah susah, antrinya susah juga, tambah naik lagi harganya, bikin kita tambah sulit lagi. Berbagai cara dilakukan untuk mengurai antrean BBM, salah satunya dengan penjatahan BBM. Petugas juga sudah bertindak tegas terhadap pemilik kendaraan yang memodifikasi tangki untuk mendapatkan BBM yang lebih banyak. Namun seluruh upaya tersebut tidak ada artinya bila pasokan BBM tidak sesuai dengan permintaan yang cukup tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemkab Mimika bersama Pertamina akan membahas antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Timika yang belakangan semakin parah dan hingga saat ini masih saja terjadi. Pemkab Mimika akan mempertanyakan ke pihak Pertamina penyebab antrean kendaraan selama ini. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johanis Retop mengatakan pihaknya telah mengatur kuota BBM di setiap SPBU di Timika agar penyalurannya tetap merata. Namun tetap saja antrean BBM kembali terjadi di SPBU dan ini membuat masyarakat kecewa dan kesal.
BBM dinamika ini sebenarnya ada persoalan lain yang sebenarnya kita harus sama-sama selesaikan. Nanti hari Jumat saya coba kumpulkan semua apa tindakan kita untuk salah kita. Karena sebenarnya dari sisi kuota cukup sebenarnya. Tapi kenapa muncul antrian begitu banyak? Ini persoalan kita yang kita harus lakukan. Kita akan lihat. Apakah karena padahal sebenarnya sudah kita batasi dengan adanya pembayaran secara online dengan kris code. Ini sudah dilakukan juga, tetapi kok terus bertambah terus. Ini ada apa? Menurut Bupati, kelangkaan BBM saat ini memang terjadi di seluruh Indonesia dan ia berharap Pertamina segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini agar masyarakat tidak resah dan bertindak anarkis. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Seluruh staf termasuk para jaksa di Kejaksaan Negeri Merauke menjalani tes urin untuk mengetahui apakah ada yang terlibat kasus narkoba. Tes urin saat ini memang sedang digalakkan di instansi pemerintah. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Merauke Imran Misbah mengatakan ada 40 pegawai di jajaran Kejaksaan Negeri yang menjalani tes urin. Dan kebijakan ini merupakan gerakan serentak yang diberlakukan di seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka rencana aksi nasional untuk pengawasan pencegahan dan peredaran narkotika. Jadi memang dari program pusat terkait dengan rencana aksi nasional, dalam hal ini peredaran pengawasan narkotika di kalangan internal kejaksaan, dan jumlah pegawai yang ikut kegiatan ini sekitar 40 orang. Totalnya 40? Ya, kurang lebih 40 orang. Sanksinya apa kalau misalnya? Kalau ada yang positif? Nah, kita lakukan pemeriksaan internal terlebih dahulu. Ini rutin dilakukan? Rutin setiap tahun. Kejaksaan Negeri Merauke akan bertindak tegas jika ada pegawai kejaksaan yang terindikasi menggunakan narkoba. Seluruh staf dan jaksa yang dites urin hasilnya negatif. Penggunaan narkoba saat ini sudah menjangkiti PNS, bahkan aparat penegak hukum seperti Polri. Salah satu langkah pencegahan adalah tes urin. Namun tes urin sebaiknya dilakukan secara mendadak dan rahasia agar informasi tidak bocor terlebih dahulu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Demam Piala Dunia 2022 yang tengah berlangsung di Qatar melanda warga Merauke. Mereka menggelar konvoi untuk mendukung tim kesebelasan mereka berlaga untuk meraih juara. Namun sayang, euforia warga terhadap ajang ini tampaknya tidak terpuaskan karena mereka tidak bisa menyaksikan langsung pertandingan melalui layar televisi. Akses untuk menonton terbentur aturan sehingga warga hanya mendengar hasil pertandingan dari info yang beredar di masyarakat. Sebagian warga merasa kecewa tidak bisa menyaksikan pertandingan Piala Dunia yang berlangsung 4 tahun sekali itu. Saya tahun ini bawanya Spanyol. Spanyol ya. Nah, untuk Piala Dunia sejak digelar tanggal 20 November kemarin sudah pernah nonton Piala Dunia belum? Belum Pernah. Kenapa? Karena kita beli apanya untuk paketnya itu mahal sekali. Mahal ya. Kita dengan IndiHome juga tidak dapat, harus beli voucher lagi. Untuk yang dipasarkan melalui yang pemerintah itu harus paketnya berapa juta begitu, sehingga mungkin masyarakat banyak yang menanti nonton bareng dari pemerintah ada kan. Harapan kita ya mungkin ada solusi supaya masyarakat Merauke bisa dapat nonton bola secara gratis dan dapat disiarkan secara live di TV-TV nasional. Harapan lainnya seperti apa, Pak? Harapan kami juga mungkin pihak Pemda Merauke bisa dapat menyiapkan fasilitas untuk nonton bareng bersama warga Merauke yang sangat haus akan euforia Piala Dunia Qatar 2022. Prancis menang! Warga sudah meminta ke Pemkab Merauke agar menyediakan tempat untuk nonton bareng agar bisa menikmati perhelatan terbesar sepak bola yang berlangsung di Qatar. Pemkab Merauke seharusnya sudah mempersiapkan sarana nonton bareng karena Piala Dunia merupakan hiburan bagi masyarakat Papua yang sebagian besar penggemar sepak bola. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Wapres Ma'ruf Amin direncanakan akan berkunjung ke Merauke, Papua Selatan pada tanggal 29 hingga 30 November mendatang. Wapres akan meninjau kantor sementara Gubernur Papua Selatan dan melakukan pertemuan bersama tokoh agama, termasuk Ketua MUI Merauke. Selain itu, Wapres juga akan meninjau sentra petani padi di distrik Semangga dan berdialog dengan petani. Polri dan TNI sudah menyiapkan anggota untuk mengamankan kedatangan Wapres ke Merauke. Kami mungkin nanti di ring 2 ya, karena pastinya ini kepala negara, wakil kepala negara ya akan langsung diambil alih oleh rekan-rekan dari jajaran TNI dan Pas Pampres ya. Itu kami di ring 2, namun bukan berarti kami di ring 2 tidak bekerja mulai dari sekarang. Sudah saya arahkan jajaran Intel dan Bima dan Kapolsek ya serta Babin Kamtipmas untuk menciptakan situasi kondisi yang aman serta nanti menyiapkan personil mendukung kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita dari TNI dan Pas Pampres nantinya ya di Merauke. Yang jelas Brimob dan Polres Merauke nanti akan turun. Pasukan akan dibawa kendali Danrem 174 Animti Wanianggap. Provinsi Papua Selatan merupakan provinsi pertama yang dikunjungi Wapres dari 2 provinsi lain yang baru saja dimekarkan, yakni Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Dogiai menyalurkan bantuan sembako bagi korban kerusuhan yang terjadi 12 November lalu. Paket bantuan tersebut antara lain peralatan mandi, bantal, selimut, kasur, serta pakaian dewasa dan anak-anak. Bantuan langsung diserahkan Sekretaris Daerah Dogiai yang hingga saat ini masih mengungsi di 7 lokasi pengungsian. Kami dengan bantuan yang telah diberikan kepada kami mewakili masyarakat Kabupaten Dogiai terkhusus yang terdampak korban kebakaran mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang ada di Paniai atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Besar kecil bantuan merupakan sangat bermanfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak korban di Kabupaten Dogiai. Semoga kedepannya Dogiai bisa kembali kondusif dan tentunya semoga aktivitas Dogiai kembali lancar dan kami berharap semoga kedepannya tidak ada lagi musibah-musibah yang terjadi dan yang pasti kita bisa diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bantuan awal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pemulihan wilayah Dogiai pasca kerusuhan. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat membantu masyarakat Dogiai agar bisa segera kembali beraktivitas secara normal. Tapi inilah kepedulian dari pemerintah Kabupaten Dogiai terhadap insiden yang kemarin terjadi, yang mana kita semua tidak inginkan hal itu terjadi di Monomani. Mudah-mudahan insiden kali ini terjadi terakhir untuk kita Kabupaten Dogiai. Kita komitmen bantuan berupa sembako maupun pakaian layak pakai dari pemerintah Kabupaten Dogiai kepada seluruh warga Kabupaten Dogiai yang kena musibah yang tindak lanjut daripada masalah laka lantas yang menyebar sampai terjadi apa yang sebenarnya kita semua tidak inginkan, sampai korban manusia, barang. Dan atas nama pemerintah daerah sekaligus kami sampaikan kepada seluruh warga yang korban, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena saat kejadian Pak Bupati bersama kami lagi posisi di Jakarta, lagi ikut pelantikan maupun peresmian penjabat gubernur, juga peresmian Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan maupun Papua Pegunungan. Pendistribusian bantuan dikawal ketat anggota Polri dan TNI ke lokasi pengungsian di 7 lokasi, yakni Masjid Kautsar Monamani, Gereja Koinonia Monamani, Koramil 170504 Monamani, Pos Rider, Pos Paskas, Gereja Pantai Kosta Monamani, dan Polres Dogiai.
Saat ini ada 356 warga yang mengungsi akibat kerusuhan. Bantuan yang diberikan ini saat ini bisa berfaedah berguna untuk rekan-rekan saudara kami masyarakat Nusantara yang terdampak dari konflik ini begitu. Untuk pembagian sembako ini merupakan pembagian sembako tahap awal hari ini dari pemerintah daerah Kabupaten Dogiai. Artinya kebutuhan dasar sembako ada yang berupa beras, ada supermi, ada telur, bahkan ada tambahan berupa kasur dan lain-lain yang perlu kami distribusikan saat ini juga. Hingga kini TNI Polri masih mencari satu orang yang diduga hilang dalam kerusuhan Dogiai 12 November lalu. Kerusuhan dipicu kematian bocah berusia 5 tahun bernama Noldigo akibat tertabrak truk di Kampung Ikebo, Distrik Kamo. Akibat kerusuhan, 1 orang tewas dan 4 anggota polisi luka-luka. Dari Dogiai, Papua Tengah, Hendra melaporkan. KPU se-Papua Selasa kemarin melaksanakan rakor evaluasi data pemilih dan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang. Rapat koordinasi ini juga sekalian membahas pemetaan tempat pemungutan suara TPS di seluruh Papua. Komisi Pemilihan Umum saat ini tengah memeriksa data pemilih berkelanjutan pada semester 1 tahun 2022 di Provinsi Papua yang mencapai sekitar 3.443.034 orang. Hasilnya, lembaga tersebut menemukan sebanyak 790.705 data pemilih diduga tidak valid. Anggota KPU Papua Melkianus Kambu, bidang divisi perencanaan dan logistik KPU Papua mengatakan, data yang bermasalah tersebut akan dicek dan dicari sumber masalahnya, sehingga nanti data yang keluar adalah data valid. Rapat koordinasi untuk evaluasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang mulai dari Januari sampai di September kemarin. Kita evaluasi dan kita persiapan untuk masuk pada pemutakhiran data pemilu 2024, baik itu pemilu maupun pemilihan atau pilkada tahun 2024. Itu yang kita KPU Provinsi Papua Divisi Data mengundang teman-teman 29 KPU Kabupaten Kota di seluruh Papua hadir di Kabupaten Merauke untuk melakukan evaluasi dan melakukan pemetaan soal TPS khusus. TPS khusus ini kan yang ada di lapas, yang ada di rumah sakit, yang ada di daerah perbatasan, daerah konflik, atau perusahaan-perusahaan besar, itu yang dilakukan pemetaan di hari ini. Sehingga kami mengundang teman-teman KPU Kabupaten Kota hadir di Merauke. Sehingga tadi acara ini dibuka oleh pimpinan KPU RI, yaitu Bu Betty Psilonidrus yang membuka, dan kita akan melakukan kegiatan hari ini sampai besok. Rakor bagi semua KPU di Papua dari 29 kabupaten kota akan berlangsung selama 2 hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menerjunkan sekitar 17.000 kader untuk mencegah stunting di Papua. Stunting bisa berdampak pada penurunan kecerdasan otak anak akibat kekurangan gizi, sehingga anak bisa menjadi kerdil atau kecil dari pertumbuhan normal. Menurut data BKKBN, jumlah penderita TENKES atau kerdil di Papua tergolong tinggi. Sekitar 29% melebihi jumlah penderita TENKES nasional yang mencapai 24%. BKKBN Papua terus melakukan evaluasi untuk menurunkan TENKES di tanah Papua bersama pemerintah di 29 kabupaten kota. Untuk mensosialisasikan pencegahan TENKES, BKKBN menempatkan 3 kader di setiap kampung. Pemicu TENKES di Papua disebabkan sejumlah faktor seperti minimnya pasokan makanan bergizi bagi anak, sanitasi yang rendah, belum tersedia rumah layak huni, dan tidak ada akses air bersih. Apa yang dilakukan oleh BKKBN sekarang itu adalah mencegah dari sekarang yang sudah terjadi, ya kita bersama-sama berkolaborasi dengan dinas instansi terkait untuk menangani angka propagasi stunting itu. Dari data yang ada yang kami terima dari teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, jumlah
baduta dan balita di Provinsi Papua itu kurang lebih ada 37.000 sekian. Dari 37.000 itu yang kena santet itu cuma 5.000 sekian dan bervariasi di 29 kabupaten kota itu. Sehingga kalau kita berkolaborasi, berkomitmen bersama, memerangi angka ini, saya percaya bahwa dari survei yang nanti kita terima hasilnya di minggu kedua atau ketiga bulan Desember, pasti hasilnya akan turun. Selain itu, penyakit malaria juga menjadi pemicu TENKES terhadap anak-anak akibat gizi anak mengalami penurunan. Perlu dicatat, 96% kasus malaria di Indonesia berasal dari tanah Papua. Akhir 2024 itu 14%. Ini perlu kita kerja keras. Teman-teman, bersama-sama dengan teman-teman KPM provinsi dan dinas kesehatan, kita sinergis, perlu ada pemahaman. Yang menyulitkan buat kita Papua adalah bahasa daerah yang bermacam-macam. Susah untuk kita komunikasikan. Mereka yang sudah dilatih oleh teman-teman, misalnya tadi yang kepala sebutkan 17.300 lebih kadang, itu minimal mereka ingin berbahasa lokal. Dan mereka memahami program itu sendiri, karena mereka KPM itu orang Papua bilang kurang lebih. Ini yang perlu di lapangan kita terjemahkan. Bagaimana strategi ini kita bisa kendali dan sampai apa yang disampaikan benar, pemahaman masyarakat lain. Ini yang mungkin kita akan sinergis tingkat ini akan utuh. Menurut data survei status gizi Indonesia hingga bulan Mei tahun 2022, prevalensi TENKES di 29 kabupaten dan kota mencapai 15,40% atau sekitar 5.700 anak usia balita. BKKBN berharap kader bekerja keras mencegah kasus TENKES di setiap kampung dengan memberikan pemahaman pentingnya memberikan makanan bergizi, sosialisasi penyakit menular, serta memantau status gizi anak. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.